Let's go. Rolling action. Ya. Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Katirta? Alhamdulillah sehat Bu Reza. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Kartika, supaya bisa selalu mendampingi murid-murid kita di sekolah, Bu. Insya Allah Bu, semoga kita semua selalu sehat, bugar, semangat, umur panjang. Amin. Amin. Oke, gimana? Ada yang mau bicarakan sama saya Bu Kartika? Iya Bu, ini ada sedikit hal yang menjadikan saya ingin menemui Ibu, kemudian bercerita dengan Ibu. Ini tentang murid-murid saya nih Bu. Murid saya nampaknya saya rasakan semakin kesini ini seperti kurang sopan gitu sama saya Bu, kurang menghargai saya Bu. Sebabnya apa ya, kan dulu ini saya menetapkan posisi kontrol saya sebagai seorang teman tahun sebelumnya, dan ini sangat efektif untuk pembelajaran. Anak-anak nyaman belajar dengan saya pun memberikan pelajaran pun enak. Tapi begitu saya lanjutkan di tahun kedua ke anak ini yang sekarang ini, nampaknya justru menjadi bumerang bagi saya Bu, lantaran anak-anak justru cenderung seperti kurang menghargai saya gitu Bu. Berarti sekarang ini Bu Kartika memposisikan murid-murid Ibu sebagai teman di kelas Bu ya? Iya. Dengan memposisikan diri Ibu sebagai posisi kontrol, ternyata Ibu merasa jadinya siswa Ibu tidak menghargai Ibu sebagai wali kelasnya, karena mereka menganggap diri Ibu itu sebagai teman dekat Ibu ya? Ya, benar sekali. Lagi mereka Ibu gitu. Ya begitu Bu Reza memang. Dan kemarin juga ya, Bu Kartika sempat WA saya juga, ya, dan katanya pengen ngajak ngobrol nih, dan bincang-bincang. Kira-kira tujuan obrolan apa tuh Bu? Iya, inilah Bu, makanya saya temuin Ibu, karena saya berharap dapat solusi dari Ibu. Gimana ya, murid-murid saya nih kan yang kelas 6 ini supaya bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Sebenarnya itu sih Bu, tujuan saya datang ke Bu Reza. Oke, ya berarti Bu Kartika ingin mencari solusi ya, bagaimana siswanya Bu Kartika bisa lebih sopan lagi, bisa lebih menghargai lagi Ibu, meskipun posisi kontrolnya ini sebagai seorang teman gitu ya Bu Kartika ya? Iya Bu, ya itulah Bu. Dan mungkin sejauh ini juga kendala-kendala yang dialami Bu Kartika itu seperti apa Bu? Apakah bersikap tegas terhadap murid-murid atau kendalanya yang lain Bu? Ya Bu, kalau kendala terbesar itu saya memang belum bisa bersikap tegas kepada anak-anak kayak gitu. Jadi mereka belum bisa menerima masukan secara intrinsik dari saya. Tidak sama seperti murid saya yang sebelumnya yang cocok dengan penempatan posisi kontrol sebagai seorang teman dari saya. Nah, kemudian lagi Bu, saya mencoba mengalihkan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Nah, di sini nih kenanya. Ketika sebelumnya sebagai seorang teman kita merasa mereka merasa dengan saya bisa tanda petik seenaknya gitu ya Bu ya. Ketika berubah posisi kontrol menjadi manajer, mereka merasa justru gimana ya, malah dongkol mereka tuh, seperti melawan gitu. Contoh perlawanannya itu, kalau seandainya ada tugas tidak dikumpulkan, yang saya bilang kalau tidak mengumpulkan tugas, kalian pilih ngerjain tugas di luar atau pulang gitu kan, gitu seperti kan ya mereka dengan santai ya udah nggak apa-apa, pulang aja. Ada 1-2 orang murid yang seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan udah menjadi Bu, udah repot gitu jadinya ya. Saya khawatirnya nih kalau seperti ini teman-temannya yang lain juga akan meniru teman yang satu itu.
Iya, Karena tentu keenakan pas jam belajar malah pulang. Ya rugi juga kan seperti itu kan ya. Takutnya iya, nanti ini jadi kebiasaan. Sedangkan untuk menggali kebutuhan peserta didik itu dengan menjalin kedekatan dengan mereka. Begitu, Mbak Bu Reza? iya benar sekali Bu. Berarti kendala yang dihadapi selama ini tuh Bu Kartika, eh, mendongkolnya mereka kepada Ibu Kartika ya, atau dia apa ya, Ya, melawan ke Ibu ya, karena Ibu sudah melalui apa, Ibu sudah memposisikan diri Ibu sebagai mulai tegas, siswa tersebut tidak membedakan mana yang hal baik dan mana yang buruk kan. ya, Sedangkan Ibu tadi hanya eh, meminta tanggung jawab mereka sebagai peserta didik, mana tugas Ananda. ya, Nah, sedangkan mereka nggak ada mungkin. Mereka Ibu suruh bawa keluar atau mereka pulang. Malah mereka senang pilihannya seperti itu. iya. Iya, ya memang sekarang ini memang seperti itu Bu. Terus dari masalah yang Ibu tadi loh Bu ya, yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira harapan Ibu dari Ibu Kartika untuk muridnya ada nggak Bu? Ya, tentu saya berharap anak-anak didik saya ini tertib di kelas, kemudian juga tentu bersikap sopan, menghargai tidak hanya saya tapi juga guru-guru yang lain, sehingga terjadi kondisi yang nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Sepertinya itu sih Bu harapan saya. Oh gitu ya Bu. Berarti harapan sudah Ibu Kartika sampaikan ke saya. Kemudian loh Bu, sejauh ini Bu, mungkin 5 bulan berjalan pembelajaran Bu Kartika, dari apa yang sudah Ibu Kartika lakukan, kemudian Bu Kartika rasakan, kira-kira dari skala 1 sampai 15 nilainya nih, kira-kira Ibu Kartika dan siswanya di level berapa Bu? Karena bisa dinilai nih misalkan gitu loh. Iya, 1 sampai 15 ya Bu. Iya, 1 sampai 15. Kalau kondisi saya nih, kalau saya nilai diri saya sendiri 1 sampai 15 itu saya mungkin ada di posisi 10 mungkin Bu. Kenapa? 10 Ya, ya. kenapa? Karena memang saya merasa saya masih belum bisa mengontrol apa ya Bu, mengelola bukan mengontrol ya, mengelola emosi saya. Kemudian apa namanya? Dalam menghadapi murid-murid itu memang kan ya menguras emosi ya Bu ya. Jadi apa namanya? Kemudian saya mencoba untuk, kalau seandainya posisi teman ini saya mau konsisten, mungkin bisa juga Bu, tapi kan tip dan triknya berbeda dengan tahun yang kemarin ya. Tapi sekarang ini kan saya berencana untuk mengubah posisi kontrol menjadi manajer. Nah, ya itu aja, saya belum bisa konsisten juga apa namanya, meletakkan diri saya pada posisi kontrol manager, begitu Bu Reza. Iya. Oke, sekarang posisi kontrol teman, kemudian tadi itu Bu Kartika bilang pengen memposisikan kontrol berubah menjadi posisi kontrol manajer ya Bu. Iya. Sejauh ini Bu, apakah itu sudah dilakukan? Atau sih yang bisa Bu Kartika lakukan untuk bisa mencapai levelnya? Tadinya kan level 10 ya Bu ya, menilai posisi Ibu masih 10. Kira-kira Bu, level berapa yang ingin Ibu Kartika capai untuk memprediksikan pada posisi Ibu, atau cukup dengan 10 saja, atau bisa ditambah 12, 13, atau 15? Mereka kan bisa menghargai dan menghormati Ibu gitu. Nah, Ibu Kartika pengennya siswa itu di level berapa nih Bu? Kalau menurut saya sih dengan kondisi murid-murid saya yang sekarang ini, saya tidak berharap muluk-muluk sih Bu. Kira-kira mereka ada di level 11 saja udah cukup lah Bu rasanya. 11. Iya. Oh. Ya, oke. Berarti Ibu Kartika pengen di level 11 ya, inginnya ya.
inginkan tercapai, terutama perilaku dan akhlak ya Bu ya, kepada guru dan Ibu sebagai wali kelasnya. Oke, kira-kira apa yang bisa Ibu Kartika lakukan agar untuk bisa mencapai 11 tadi? Adakah yang bisa Ibu lakukan itu? Sepertinya. Ya, sepertinya Bu yang bisa saya lakukan sih ya membimbing murid-murid saya dengan lebih sabar, kemudian mengingatkan, memotivasi, dan juga mungkin saya akan lebih sering-sering aja kita menerapkan keyakinan kelas yang selama ini sudah kita buat. Kemudian juga saya akan memposisikan diri saya pada posisi control manager, kemudian menyelesaikan kalau ada permasalahan di murid-murid saya itu dengan segitiga restitusi. Mungkin dengan itu murid-murid itu lebih nyaman ke saya ya Bu ya, karena tidak ada hukuman. Kemudian bisa berkolaborasi juga saya dengan orang tua, kemudian dengan rekan guru sejawat yang lain yang masuk di kelas saya, bisa juga juga yang terpenting sih orang tua kita lebih intens aja, karena orang tua lah yang mengawasi anak secara langsung di rumah. Apanya itu sih Bu? Oke, baiklah. Sepertinya Ibu Kartika lakukan itu rencananya tadi sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Dan dibuat kemudian disepakati juga ingin merubah posisi kontrol yang tadinya sebagai teman, ingin menjadikan posisi kontrolnya sebagai manajer di kelas, kemudian juga ingin menerapkan segitiga restitusi berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah Bu Kartika buat. Dan selanjutnya nih Bu, yang berkolaborasi dengan murid, beberapa karena itu tadi itu sudah sampai pada keyakinan kelas dan segala macamnya. Kira-kira rencana apa nih yang paling dekat yang akan Ibu lakukan? Ya sepertinya kalau keyakinan kelas sudah berjalan ya Bu Reza ya. Jadi kan setiap hari atau setiap pagi kita tuh selalu mengikrarkan keyakinan kelas. Kita pokoknya kita ucapkan berulang-ulang, sehingga dengan teknik seperti itu diharapkan akan nancep di hati anak-anak kita ya Bu ya. Nah, terus selain daripada itu tentu saya akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa menjalankan posisi kontrol saya sebagai manajer di kelas. Nampaknya itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, Bu Reza. Ya, berarti Bu Kartika di waktu dekat ini Ibu akan melaksanakan diri untuk bisa merubah posisi kontrol teman tadi menjadi posisi kontrol manajer. Ya, betul Bu. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukannya? Besok kan? Atau minggu depan kan? Atau bulan depan? Atau semester depan? Tentu saya ingin mendapatkan solusi yang secepat mungkin ya Bu. Jadi itu tentu berbanding lurus dengan kapan saya akan melakukannya. Yang akan saya lakukan tentu secepat mungkin Bu. Bahkan sudah saya mulai apanya, cuman saya akan merasa lebih kuat lagi niat saya setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu. Sebetulnya yang terpenting di sini tentu adalah konsistensi. Jadi dengan berbincang dengan Ibu, niat saya untuk konsisten menerapkan apa-apa yang sudah saya rencanakan tadi lebih tebal rasanya Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti hanya butuh konsistensi dari diri Ibu gitu ya? Betul, bisa Bu. melakukan rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Kartika. Oke. Tadi rencana sudah, kemudian harapannya sudah, identifikasi masalahnya juga sudah. Nah, sekarang Bu, kira-kira siapa dan apa yang membuat Ibu Kartika menjadi komitmen terhadap apa yang Ibu sampaikan itu? Rencananya tadi kan ingin dikonsistenkan ya, supaya komitmennya ini tetap berjalan dengan sampainya. Terus Ibu
Ibu Kartika juga bisa menjadi posisi kontrol dan mengawasi gitu. Ayo, silakan. Ya, ya Bu. Menurut saya yang membantu saya siapa dan apa ya Bu ya. Yang membantu saya menjaga komitmen tentu adalah lingkungan terdekat saya di sekolah Bu. Di situ tentu ada seluruh murid di kelas saya. Karena permasalahannya kan ada di kelas ya Bu ya. Nah, Ya, saya tentu akan meminta pada murid-murid saya untuk membantu saya melaksanakan rencana yang sudah saya buat tadi. Harapan kedepannya tentu kita semua berkomitmen untuk bisa melaksanakan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang membantu saya menjaga komitmen itu? Yang pertama, saya ikrarkan keyakinan kelas setiap paginya. Jadi itu saya lakukan setiap pagi dan alhamdulillah Bu Reza sebelumnya mungkin tidak terlalu terlihat progresnya, tapi semakin lama dampak daripada hal kecil yang sudah kita lakukan itu mulai terlihat meskipun presentasinya tidak terlalu tinggi. Tetapi saya juga tidak diam-diam baik. Maksudnya saya bersyukur gitu bahwa proses yang sedikit itu jika terus dilaksanakan tentu akan menghasilkan apa yang kita harapkan. iya, benar sekali. Iya, benar-benar sekali, Bu. Yang sedikit-sedikit itu mungkin bisa memeludak dia ya Bu ya, lama-lama Iya. dia udah Jadi kayak bukit. bukit aja dia Bu ya. Oke, benar sekali. Oke Bu Kartika, namanya kita sudah berusaha tadi berikhtiar, setelah itu tinggal tawakal, kita serahkan kepada Allah ya Bu ya. Ya, betul Bu Reza. Oke, Bu Kartika, tadi Bu Kartika sudah menyampaikan permasalahannya. Apa kendala, apa yang Ibu rasakan. Kemudian sekarang ini harapan Bu Kartika apa sudah direncanakan, dilakukan pun sudah kan Bu Kartika kepadanya. Kira-kira nih perasaannya gimana Bu? Setelah kita kita bincang-bincang Ya Bu ya. seperti ini. Gimana rasanya? Baik Bu Reza, terima kasih. Saya sangat bersyukur hari ini saya bertemu dengan Bu Reza. Saya merasa lega karena bisa bertukar pikiran. Bu Reza menguatkan niat saya, membuat saya percaya diri, merasa saya tidak sendiri dalam menghadapi anak didik. Kemudian juga saya sudah menemukan solusi. Kemudian dan yang terpenting saya yakin akan melakukan langkah kedepannya setelah kita berbincang-bincang tadi Bu. Oke, alhamdulillah lumayan lebih sedikit lega ya Bu ya. Iya Bu Reza betul. Bisa mencurahkan isi hati, mungkin selama ini Ibu Kartika pendam gitu ya. Iya Bu, memang kebetulan saya lihat Bu Reza sibuk, jadi saya cari-cari waktu yang dimana Bu Reza longgar. Alhamdulillah sekarang udah Alhamdulillah udah ketemu. bisa ketemu Iya. sekarang ya Bu. Iya. Oke Bu, minimal tadi sudah terlepas lah beban dari hati dan pikirannya juga lah ya. Mudah-mudahan langkah yang sudah Ibu Kartika jabarkan, Bu Tika rencanakan itu semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang Ibu Kartika harapkan itu juga murid-muridnya bisa terlaksana juga dengan baik. Murid di kelasnya juga bisa lebih baik, lebih sopan, lebih menghormati guru serta Ibu sebagai wali kelasnya. Amin. Oke. Gini Bu Kartika, dari Iya. pembicaraan kita tadi nih, kesimpulan yang dapat Ibu Kartika ambil itu apa Bu? Ya, kesimpulan saya tadi Bu, yang jelas tidak ada permasalahan yang tidak bersolusi, pasti ada solusinya. Khusus untuk permasalahan saya tadi, yaitu kurang menghargainya siswa kepada saya ketika saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman, dapat saya atasi dengan berbagai rencana.
yang insya Allah akan saya lakukan. Di antaranya yaitu saya akan menerapkan pokoknya apakan keyakinan kelas itu memang akan betul-betul diterapkan. Kemudian saya merubah posisi kontrol saya sebagai manajer. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid dan juga teman rekan sejawat, dan tentu tidak lepas dari teman-teman anak-anak murid saya, maksud saya yang ada di kelas, untuk mengawasi dan membantu saya melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu. Oke, bagus sekali, smart sekali jawabannya. Berarti sudah dapat saya simpulkan ya Bu ya dari pembicaraan kita pada hari ini, saya dengan Bu Kartika. Tujuan dari pembicaraan Bu Kartika tadi itu untuk menghubungi saya melalui WA ya Bu ya, untuk bisa berbicara, mengobrol bareng, bincang-bincang. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Ketika Ibu terus berusaha menerapkan keyakinan kelas yang sudah Ibu buat dan sudah Ibu sepakati, kemudian juga Ibu sudah merubah posisi kontrol menjadi posisi manajer di kelas, berarti mulai besok ya Bu Kartika ya sudah bisa disampaikan kepada murid-muridnya di kelas. Kemudian juga ingin berkolaborasi tadi ya dengan orang tuanya dalam perihal mengawasi akhlak dan perilaku mereka di rumah. Gitu ya Bu? Ya Bu, amin. Ya saya akan berusaha Bu. Semoga bisa ya Bu ya, terlaksana. Oke, amin. Oke Bu Kartika, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Rasanya untuk hari ini cukup dulu Bu. Oke, cukup ya. Insya Allah lain kali kalau ada saya membutuhkan pertukar pikiran dengan Ibu, ya tolong dibantu ya Bu ya. Iya, insya Allah. Semoga kita bisa ketemu lagi, sehat-sehat selalu dengan kondisinya ya Bu ya. Diberikan umur panjang lagi kita ya Bu. Oke Bu Reza. Oke, amin. Oke Bu Kartika, saya mungkin kalau nggak ada yang dibicarakan lagi, saya mohon pamit ya Bu ya. Karena setelah ini saya ada mau ngajak. Oke lah Bu Reza, terima kasih banyak Bu Reza. Iya, sama-sama Bu Kartika. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.